Shalom, selamat malam. Selamat kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara kembali, menyapa saudara lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kita semua malam hari ini beroleh sukacita, kekuatan, damai sejahtera, dan semakin diyakinkan untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus kelak dalam kemuliaan. Kita tunduk kepala sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kami dianugerahi hari ini kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat Tuhan berikan senantiasa untuk kami boleh memikirkan perkara-perkara Kristus, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Biarlah kami malam hari ini mempersiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang merusak sukacita damai sejahtera, bahkan yang merusak fokus kami untuk memandang kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan. Kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Tuhan mengurapi kami sekaliannya, pimpin sampai selesainya pemberitaan firman ini, sehingga kami semua diberkati, sama-sama kami semua boleh merasakan lawatan Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbicara bahwa Tuhanlah yang paling tahu. Saya mengajak kita membaca kembali beberapa waktu yang lalu kita sempat juga menyinggung ayat ini, namun saya menemukan ada sisi-sisi yang lain dari ayat yang sama, dari perikop ini. Dan ketika saya merenungkan kembali ada pesan-pesan rohani yang sangat luar biasa buat kita pada malam hari ini. Di dalam Yohanes pasal 5, itu judul yang diberikan itu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Namun saya tidak akan mempersoalkan terlalu jauh perikop ini, saya berhenti pada ayat yang ke-5 nanti atau ke-6 kita tidak melaju sampai ayat 18. Saya akan baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan firman tentang penyembuhan di kolam Bethesda ini. Saya tidak lagi mempersoalkan bagaimana air itu bergoncang, Namun yang saya lihat di sini bahwa ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, Dia langsung menyentuh kepada hal-hal yang paling dibutuhkan manusia. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Saya tidak tahu persis dalam kisah ini mulai umur berapa dia sakit. Tapi yang saya tahu orang ini orang berdosa. Sehingga kalau kita lihat di ayat yang ke-14 dikatakan, ayat 14 saya coba pinjam ayat ini untuk menjelaskan ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi." Garis bawahi kalimat ini, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 38 tahun sakit. Saya tidak tahu mulai kapan dia juga berada di kolam Bethesda. Tidak diceritakan, tapi diceritakan bahwa orang ini sudah sakit 38 tahun dan sakitnya itu, saya berani katakan, karena Yesus yang mengatakan orang ini katakan jangan buat dosa lagi supaya jangan sampai terjadi yang lebih buruk lagi dari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seketika orang ini sebagai orang yang berdosa, sadar dia butuh Tuhan, dia menantikan sebuah jamahan Tuhan, suatu lawatan Tuhan, dia juga ikut ada di tepi atau di serambi itu, yang dimana ada kolam di sana yang orang-orang di sana yakini kalau malaikat sewaktu-waktu akan turun. Ingat, di ini dicatat malaikat sewaktu-waktu, tidak dituliskan setiap hari jam berapa atau pada pukul berapa. Malaikat akan tidak. Tapi orang-orang ini ada di sana menanti. Kenapa? Karena tiba-tiba malaikat akan turun. Tidak tahu kapan turunnya. Tapi yang saya perhatikan orang-orang ini termasuk orang yang sudah 38 tahun sakit ini. Kalau mungkin diperkirakan dia sakit umur sekian, umurnya sudah sekian begitu. Tapi saya melihat di sini
orang ini juga ikut ada. Sedang di sana bermacam-macam orang yang sakit. Ada yang timpang, ada yang lumpuh, ada yang buta. Dan saya berani katakan bahwa orang ini lumpuh. Nggak tahu sakitnya apa, karena dosa apa yang dia buat. Ya, memang ada penyakit yang tidak disebabkan karena dosa. Ya, dikatakan ketika ada orang yang buta sejak lahir, orang bertanya, ini dosa siapa? Karena orang meyakini pada masa itu kalau sakit biasanya karena dosa. Selalu saya katakan tidak selalu karena dosa. Ya, ketika Yesus dipertanyakan hal ini, dikatakan tidak dosa siapa-siapa, baik bapaknya, ibu itu siapapun, tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ini tentu hal yang berbeda lagi. Ya, tapi dalam konteks ini orang ini sakit sudah 38 tahun dan itu sakitnya karena dosa, sering berbuat dosa. Sehingga Yesus katakan kalau sudah sembuh begini jangan berbuat dosa lagi. Ya, ingat supaya nggak terjadi yang lebih buruk. Nah, saudara, ini menjadi ingat-ingatan bagi kita juga. Kalau kita ada salah, ada dosa, ketika kita sakit, cepat-cepat kita minta ampun kepada Tuhan. Karena kita berkata yang sering juga saya kutip, diampuni dosanya, disembuhkan penyakitnya, disampaikan firman-Nya, disembuhkan nyala mereka. Itu betul. Saudara, beberapa ucapan firman Allah yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, orang ini turut ada di sana. Dan kalau saya lihat, ya dari sudut pandang kita sebagai orang yang saat ini bisa memahami ini, kecil kemungkinan, yang paling mungkin ketika terjadi goncangan itu, ya kalau terjadi goncangan, yang paling dulu masuk adalah orang timpang, ya paling mungkin itu. Kemudian orang buta, tapi orang lumpuh, ini kecil kemungkinan. Tapi kenapa orang ini ada di sini? Ya, sepertinya mustahil. Nah, ini saudaraku, kalau saya katakan pada malam ini topik kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang paling tahu. Tentu ini menarik. Sehingga tujuan Yesus datang ke bumi adalah mencari orang-orang berdosa supaya dibenarkan, diselamatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Itu tujuan. Kita sudah menemukan itu, berarti Yesus memang khusus ya berhubungan dengan orang ini supaya orang ini memang bertobat, sembuh dan dipulihkan dan menjadi kesaksian. Saudaraku, 38 tahun bukan waktu yang pendek ya. Sakit ya. Saya rasa orang ini sudah dalam keadaan yang pesimis ya. Ya, ikut-ikutanlah di sana gitu. Karena kecil kemungkinan yang timpang itu paling dulu kalau air bergoncang pasti dia lompat lebih dulu. Sedangkan yang lumpuh bisa buat apa? Saudaraku, ini kesulitan, tapi orang ini ada di sini. Ya, ada juga catatan yang mengatakan bahwa orang ini hanya mencari belas kasihan katanya. Ya, ikut nongkrong di sana, ikut berbaring di sana. Ya, sekedar ya ngeluh-ngeluh gitu. Sehingga waktu Yesus tanya, dia tidak menjawab saya mau sembuh. Yesus katakan gini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan Yesus tahu orang itu sudah 38 tahun, bukan Yesus tidak tahu, dan Yesus itu sakit. Yesus tahu kalau orang itu sakit juga karena dosa. Yesus tahu karena dia di dalam dirinya kepenuhan kealahannya ada. Ya, di dalam diri dia berdiam seluruh kemahatauan Tuhan Allah, Bapaknya itu. Dikatakan bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan, saudara, ini dikasih lihat Tuhan. Yesusnya langsung menyentuh kepada akar persoalannya. Karena yang dimau orang ini pada awalnya sembuh, tapi ketika itu menjadi mustahil menurut dia, karena kalau air bergoncang dia nggak mungkin masuk. Yang masuk pasti orang timpang atau orang buta yang kedua, ya atau penyakit-penyakit yang lain. Orang lumpuh bisa apa? Tapi Yesus datang kepada dia karena Yesus tahu dia sudah lama sakit. Ya, nah Yesus mau mengembalikan tujuan-tujuan orang ini. Ya, tujuan setiap manusia yang membutuhkan kesembuhan, supaya jangan bergantung kepada hal-hal yang kelihatan. Saudaraku, Yesus langsung menyentuh pada hal-hal kebutuhan itu ya. Yesus langsung menyentuhnya ya. Yang paling dibutuhkan yaitu kesembuhan, bukan bagaimana cara untuk sembuh. Sedangkan orang ini bergantung kepada cara bagaimana untuk sembuh. Ya, cara yang dia pikir adalah ketika air itu bergoncang, orang yang pertama menjadi orang yang pertama. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa kita menjadi orang yang pertama untuk sembuh. Saudara, ketika Tuhan datang, ya terserah Tuhan. Ya, Tuhan udah nggak lagi seperti kita berpikir tentang caranya bagaimana sembuh. Ya, ini harus dikesampingkan kemudian. Kita harus percaya bahwa perkataan Tuhan itu perkataan firman. Ya, terdahulu saya pernah menyampaikan Ibrani 4:12 itu di bagian awal dari Ibrani 4:12 adalah sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itulah Yesus Kristus sendiri. Sehingga kalau itu disampaikan dari mulut Yesus, itu perkataan hidup dan itu kuat. Dan perhatikan orang lumpuh itu, perhatikan ya, ketika mendengar ucapan firman yang hidup dan kuat itu, mata kakinya menjadi kuat. Ya. Berapa kali saya lihat catatan Alkitab ya, termasuk orang lumpuh yang dikatakan mulailah kuat mata kaki orang itu. Bahkan ketika Petrus juga mengatakan pada orang lumpuh itu, maka kuatlah mata kaki orang itu. Yang pertama dikuatkan dari mulai persendian kakinya, otot-otot di kakinya, sehingga ketika
ketika dia mendengar firman yang kuat dan hidup itu, yang dahsyat itu, orang itu langsung merespon dan kuat. Dan dia bisa bangkit. Dan Yesus katakan, angkat tempat tidurmu, angkat tilangmu, berjalanlah. Ini kan sesuatu yang gak mungkin menurut manusia. Karena menurut dia adalah setiap orang yang menerima goncangan air dan masuk, ya, itu yang sembuh. Tapi Yesus katakan tidak seperti itu. Maukah kau sembuh? Yesus langsung kepada persoalan yang paling dibutuhkan, bukan bagaimana cara untuk pemenuhan suatu kebutuhan dan persoalan. Kalau kita masih berpikir dengan cara-cara seperti ini, ya, cara-cara bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana cara Tuhan mencukupi kebutuhan kita, kita clear. Kita tahu, kita kenal, kita paham walaupun tidak seutuhnya, karena kita nggak bisa mengenal seutuhnya tentang Tuhan. Tuhan terlalu maha besar, saudara, terlalu maha besar. Kita hanya sebagian saja mengenal Tuhan. Itu pun sudah cukup buat iman kita, karena kita terlalu kecil. Tuhan terlalu besar, kita nggak mungkin bisa paham ngerti Tuhan yang sebesar dan maha besar itu. Kita cukup percaya dengan perkataannya. Maukah engkau sembuh? Maka Alkitab kita mencatat sini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, ini ayat 7 ini pengeluhan. Bertahun-tahun dia ada di sana, dia selalu mengeluh, mohon belas kasihan. Ini kata-kata yang sebetulnya bukan kata-kata iman, ya. Tapi dikatakan apa? Di sini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, karena di sana orang yang pertama yang akan sembuh, ya. Saudara, ini kesulitan, kata Yesus kepadanya, bangunlah. Yesus tidak bilang nyeburlah ke sana. Ya sekarang aku ada di semua menggoncangkan itu, tidak. Udah nggak berlaku lagi, ketika ada goncangan itu nggak berlaku lagi. Ya, kita jangan lagi berharap seperti orang-orang lain yang berharap tentang hal-hal lahiriah dalam sebuah mujizat. Ya, tidak selalu. Memang ada. Tapi jangan kita kemudian mengkultuskan suatu cara untuk sembuh, mengkultuskan satu cara untuk Tuhan menolong. Tuhan punya banyak cara, namun Tuhan sangat maha tahu dan dia langsung menyentuh kepada persoalan hidup kita. Jangan lagi kita membangun pemikiran yang keliru seperti itu. Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ini pun sesuatu yang tidak mungkin untuk seseorang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya di dalam nama Yesus, lumpuh sekalipun, tidak berdaya sekalipun, ketika Tuhan bilang bangun, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan suruh bangun, jangan tunda-tunda. Berjalan, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan suruh datang kita beribadah, berjalan ke rumah Tuhan, jangan tunda-tunda kalau Tuhan yang suruh. Ya. Kenapa? Karena sekali waktu kita akan kehilangan kesempatan itu, dan orang ini tidak akan beroleh kesempatan dua kali. Ketika Yesus ada dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu yang mengangkat tilangnya dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengangkat tilam dan berjalan bukan sesuatu yang mudah bagi seorang yang lumpuh. Tapi ketika Tuhan yang sangat tahu itu, dia berkata, maukah kau sembuh? Kita cukup dengan percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempercayai Tuhan bukan hal yang gampang sebetulnya. Ya, tidak dibilang asal percaya saja. Percaya yang asal-asalan tidak mengandung apa-apa. Tapi percaya ini menjadi hal yang pertama yang harus kita lakukan. Baru hal-hal yang mendukung kepercayaan kita perlu kita kerjakan. Jadi orang percaya tidak hanya cukup dengan menanti-nantikan Tuhan, dengan berbaring-berbaring di samping di serambi itu dan menunggu air bergoncang, bukan itu. Tapi setiap orang harus percaya setiap perkataan apa yang difirmankan Tuhan. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Penting sekali kita memahami bagaimana Tuhan sanggup, ya. Tuhan sanggup memenuhkan segala kebutuhan hidup kita, segala persoalan hidup kita. Saudara, kalau Tuhan bertanya saat ini, mungkin persoalan kita bukan penyakit. Apa yang paling kita butuhkan? Kalau Tuhan suruh kita melakukan firman Tuhan, mengapa kita menjadi takut? Orang ini tidak dicatat dalam Alkitab menjadi takut. Ketika Tuhan bilang, bangkit, bangun, angkat tilangmu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga tidak tunggu waktu lama, karena Yesus ada di situ. Yesus menyaksikan dari orang itu percaya, walaupun dia seorang yang berdosa. Saya percaya Tuhan sudah ampuni dia, karena dia percaya, dia merespon firman itu. Saudaraku, kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin terjadi. Seringkali kita terlalu banyak pertimbangan dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita melakukan, bertindak dengan iman, ya kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita malas. Kita lebih suka berbaring. Kita lebih suka bersantai menunggu janji Tuhan, menunggu air bergoncang, kita menunggu malaikat Tuhan turun. Terlalu sering kita hidup dalam kemalasan dalam iman kita. Maaf,
kalau saya katakan ini. Seringkali kita tidak mengalami hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Saudara, ini bukan perkara biasa, ini perkara luar biasa yang dicatat Yohanes pasal 5. Karena apa? Karena orang ini sudah 38 tahun. Bukan sakit baru, saudara. Sudah 38 tahun. Terbaring. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mengeluh. Hanya bercerita tentang ketidakmampuan dia untuk mengalami itu. Tapi ketika Yesus datang langsung, ya, dari pesimis menjadi optimis. Dari nggak yakin akan masa depan menjadi yakin. Saudara, di dalam kekristenan kita perlu mengakui kemahatauan Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Kita perlu mengakui akan kemahadahsyatan Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja. Saudaraku, merubah dari yang pesimis menjadi optimis, dari yang sudah habis pengharapan menjadi yakin penuh pengharapan, ini perlu konsentrasi. Saya percaya orang lumpuh itu memandang Yesus ketika Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Kalau Tuhan bertanya malam ini, maukah aku menolong kamu? Kalau Yesus berkata kepada saudara, maukah aku campur tangan dalam hidupmu? Maukah aku mengangkat setiap keberadaanmu, kelemahanmu, ketidakberdayaanmu? Tinggal menunggu respon kita masing-masing. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu segala batas-batas kemampuan kita. Sekalipun kita mungkin merasa seringkali gagal dan juga seringkali melakukan dosa, saudaraku, kalau Tuhan sudah jamah pulihkan, Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk daripada ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus yang mengandung kekuatan, kata-kata Tuhan Yesus mengandung pengharapan, kata-kata Tuhan Yesus mengandung penghiburan bagi kita, kata-kata Tuhan Yesus mengandung motivasi untuk menjadi optimis dalam menjalani kehidupan ini. Seberapa banyak kita yang takut hari ini? Seberapa banyak kita yang kemudian mulai lagi, sudahlah, gak usah percaya Tuhan. Toh percaya Tuhan pun tidak ngalamin apa-apa. Kita butuh lebih serius lagi. Kita butuh lebih sungguh-sungguh lagi. Kita butuh masuk lebih dalam lagi dalam kekristenan kita, supaya kita tahu Tuhan bukan dari kata pendeta, bukan dari kata orang, tapi kita masing-masing mengalami sendiri bahwa Tuhan paling tahu tentang hidup kita. Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan, sehingga Dia akan datang, Dia akan melakukannya untuk kita, supaya apa yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita buat, ya, dalam berharap kepada Tuhan, ini diperhitungkan. Saudaraku, pengharapan orang ini juga tetap diperhitungkan Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin membutuhkan pertolongan Yesus, tapi kenapa orang ini yang dihampiri Yesus? Karena Yesus tahu dia sudah 38 tahun dalam keadaan pesimis. Hari ini, malam ini Tuhan tahu, mungkin di antara kita ada yang sudah pesimis, sudah udahlah, nggak usah ibadah pun sama saja, ibadah tidak ibadah sama saja. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, saya mengatakan kepada kita semua, mari bangkit, terima firman Tuhan, alami kekuatan, berjalan dengan iman, bangkit dengan iman, dan kita boleh bawa persoalan kita itu senantiasa oleh kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Di mana tempat orang itu berbaring sekarang sudah dipikulnya, dia berjalan membawa tempat tidurnya. Dia tidak lagi terbaring di atas tempat tidurnya, di atas tilamnya, tapi tilamnya sudah dipikulnya dan dia berjalan. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kiranya firman ini boleh menginspirasi kita, firman ini boleh memotivasi kita. Kalau pertanyaan-pertanyaan dilontarkan seperti itu kepada kita, apa jawaban kita? Apa respon kita? Apakah kita masih tetap tinggal dalam keadaan kita berbaring dalam ketidakberdayaan kita, atau sebaliknya kita berjalan bangkit dan kita sanggup memikul tanggung jawab salib sekalipun kita sanggup pikul bersama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman ini ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun firman-Mu tidak akan pernah bisa dibendung oleh apapun Tuhan. Karena perkataan Yesus Kristus itu adalah perkataan hidup, perkataan yang kuat, perkataan yang sanggup menimbulkan perkara-perkara besar dalam diri kami. Dalam Kristus kami berdoa dan kami menerima firman dengan penuh pengucapan syukur bahwa firman-lah yang membuat kami berhasil dan beruntung dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat kebersamaan kita sampai pada malam hari ini, di mana kita semua, saya dan saudara dalam keadaan baik, sehat semua, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Saya tetap saudara masih setia, saya berharap kita semua dan saya, saudara kita semua setia di dalam Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kita yang mulai lemah, undur, bahkan mulai menjauh daripada Tuhan. Pesan saya, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap punya iman di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol sampai masa pandemi ini berakhir. Kita boleh nanti kembali bersama-sama
Tetap berdoa, dukung dalam doa pekerjaan Tuhan ini, baik pertengahan minggu maupun minggu raya. Di mana minggu raya besok kita akan bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Di minggu yang pertama, ingatkan saudara-saudari yang tidak join malam hari ini betapa pentingnya perjamuan Tuhan untuk kita mengingat bahwa Dia sudah mengampuni kita, Dia sudah menebus kita, Dia sudah memilih menetapkan kita untuk menjadi setia dan masuk dalam kerajaan. Kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih dalam nama Yesus buat intimitas dengan firman Tuhan. Seberapa banyak anak-anakmu yang masih peduli dengan keselamatan, masih mengasihi Tuhan dan menjaga iman mereka dalam ibadah pertengahan minggu. Engkau yang menilai, Engkau yang tahu. Dan ada di antara mereka sudah mulai lemah undur, Tuhan juga Engkau yang menilai, Engkau yang tahu, dan Engkau segera datang menyertai mereka, membawa mereka kembali ke dalam tujuan-tujuan Tuhan. Berkati kami dengan firman malam hari ini. Yang sakit sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang sudah mulai undur Engkau tarik kembali untuk menyembah Yesus Kristus. Tuhan berkati umat-Mu, berkati keluarga-keluarga, para suami, istri, anak-anak semua dalam pertumbuhan yang balita batita, dalam pendidikan, kuliah, berkati dalam perjodohan mereka, pekerjaan mereka yang menggumuli pekerjaan, menggumuli jodoh. Tuhan berkati. Tuhan pasti menyiapkan, menyediakan anggur cinta kasih Tuhan limpahkan dalam hidup suami istri, dalam hidup nikah kami ya Tuhan. Bahkan anak-anak yang sudah siap membangun rumah tangga, sudah masuk dalam masa persiapan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan diri dan dibaptis. Mereka boleh hidup benar, hidup kudus, hidup taat, hidup di bawah pimpinan pengaruh Roh Kudus. Juga anak-anak kami yang balita, batita yang sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka dalam keadaan sehat, kuat, nutrisi yang cukup, bahkan tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Para lansia, janda, duda, single parent, orang-orang tua kami yang dalam proses pemulihan, dalam terapi penyembuhan, Tuhan tolong anak-anakmu juga yang akan menggumuli jelang operasi, Tuhan tolong campur tangan, Tuhan kiranya buka jalan dan Tuhan berkati sertai, baik Pokolian, Pristi juga kami serahkan ke dalam tangan supaya proses semua boleh berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong juga jiwa-jiwa baru yang sudah mulai bergabung dan persekutuan kami, Tuhan berkati mereka semua dengan pengenalan akan Tuhan. Organisasi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa negeri kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan bangsa ini Tuhan yang berkati. Jadikan negara kami negara adil, makmur, cukup, sandang, pangan, keamanan ada di mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Dan kami menyerahkan juga program-program gereja ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Persembahan-persembahan yang senantiasa kami kumpulkan besar kecil ini boleh menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan juga berkati apa yang mereka buat berhasil, dan Tuhan lindungi aset-aset mereka, tutup bungkus pundi-pundi mereka Tuhan tiada berlubang di dalam nama Yesus Kristus. Kumpulkan anak-anak kami semua yang di pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga masing-masing, tutup bungkus dengan keamanan kesehatan, sertai melewati malam ini, hentakkan sampai esok pagi dengan perpanjangan umur, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Sempurnakan pemberitaan ini Tuhan, sempurnakan ibadah kami di rumah masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kehidupan Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita sampai bertemu dalam ibadah dan perjamuan kudus besok di minggu yang pertama. Tuhan mengasihi kita. Shalom.